Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Biar masih semangat, jangan selamat sore gitu ya. Terima kasih kepada Pak Yuda yang sudah berkenan hadir di acara kita hari ini, menyampaikan materi pertama untuk kuliah algoritma pemrograman komputer. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilahkan kepada Pak Yuda untuk menyampaikan materi hari ini. Atau mungkin kita sesi perkenalan dulu, Pak. Kalau Boleh, anak-anak mungkin sudah kenal dengan Bapak, kalau saya mungkin belum. nggak tahu saya juga nih. Oke, Eh, silakan Pak, kenalkan dulu Pak. Atau saya belum, yang memperkenalkan diri. ya Pak Fidi dulu aja sebagai dosen Oke, pramuka. Ya. oke baik. Perkenalkan nama saya Vidi Mardiansah, kode saya VMD ya. Jadi untuk semester ini kebetulan memang saya baru mengampu di Fakultas FRI dan diberi amanah untuk di teknik logistik. Karena biasanya saya ngampunya di FIF, di Prodi Informatika. Hari ini, karena saya juga baru tahu bahwa di FRI mungkin ada istilahnya tim teaching untuk membantu menyampaikan materi kepada kalian. Dan hari ini kita kedatangan tamunya adalah Pak Yuda. Kebetulan dengan Pak Yuda ini memang beda fakultas tapi kita udah kenal lama Pak ya. Jadi Apa? udah jadi mungkin jangan kaget nanti kadang-kadang saya keceplosan nyebutnya bukan Bapak tapi nyebutnya Om, demikian juga pasti Pak Yuda juga sebutannya gitu. Jadi udah mungkin bahasanya agak sedikit beda. Tapi mudah-mudahan saya nggak keceplosan. Baik, mungkin saya perkenalkan Pak Yuda, silakan Pak memperkenalkan diri, jangan saya nanti takut salah. Enggak, terima kasih Pak Fidi. Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, ini kan di teknik logistik ya. Sementara mungkin saya lebih banyak mengajar di teknik industri. Saya juga nggak tahu apakah sudah pernah ketemu di teknik logistik atau belum gitu ya. Tapi sepertinya belum. Karena Ya tahun belum. lalu itu saya juga dapatnya ngajar di awal tuh di sini bersama Pak Fajar ya, tapi belum di mata kuliah yang lain. Jadi ya perkenalkan saya Yuda Pramudia di FRI di Teknik Industri. Kenal Om Vidi ini sudah lama. Eh, Alhamdulillah ketemu lagi sekarang dan memang ada hal yang baru di Pak Vidi ini. Sekarang saya lihat sudah berkumis dan berjambang ya. Apakah gitu Pak gitu? Ini nyaingin Pak Arif. Nggak kelihatan ya. Mumpung jadi mahasiswa, Pak. Ya, terima kasih Pak Vidi sudah mengajak saya jadi apa dosen tamu di mata kuliahnya Pak Vidi. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa yang akan saya sampaikan di sini itu mungkin tidak akan terlalu teknis sifatnya, tapi lebih banyak pengenalan mengenai apa itu algoritma dan pemrograman, kemudian lebih banyak bercerita mengenai histori dan juga konsep-konsep ya yang perlu diketahui untuk mendasari mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Baik, kita akan membahas tiga hal ini, kurang lebih apa itu algoritma, kemudian introduction ke programming, ya apa itu programming juga, dan kenapa kita itu akan sangat bermanfaat kalau kita belajar algoritma dan pemrograman, baik itu di teknik industri ataupun di teknik logistik. Oke. Nah, apa itu algoritma? Apakah itu enak? Is it delicious? Gitu ya. Nah, ini tergantung dari sudut pandang kita. Gitu. Jadi, saya sebelum cerita mengenai sudut pandang saya ingin ngecek dulu sudut pandang teman-teman di teknik logistik nih. Angkatan berapa ini teh? 44 Pak, Dulu berapa? 2021, Oh, 2020, 20. 2020 ya? Oke, 2020. Baik, jadi sudah lumayan kuliah setahunan ya. Gitu. Mungkin ada yang backgroundnya juga dari yang belajar berkaitan dengan matematika atau berkaitan dengan computing gitu ya. Nah, saya ingin cek dulu kira-kira
menurut kalian sendiri tidak harus benar. Ini saya cari tahu pemahaman kalian tentang algoritma. Enggak, siapa yang mau mulai? Mungkin dari Cakra aja, Cakra. Cakra, apa itu algoritma menurut Cakra? Menurut opininya Cakra ya, nggak perlu cari-cari di Google atau di mana. Silakan. Ayo, langsung aja. Hajar aja, hajar. Ayo. Di sini nggak ada benar atau salah nggak. Saya kurang ini Pak. Soalnya saya dari ini enggak, dari yang sebelumnya saya udah nggak pernah belajar MTK lagi. Nggak gini, kalau kalau Cakra dengar kata algoritma, nah yang kebayang sama Cakra apa? Nggak kebayang. Sama Ya, sekali Enggak Pak, satu kata aja, enggak satu kalau kata saya. aja. Nggak kebayang ya, oke nggak apa-apa. Saya pindah deh ke Dea Cantika. Kebetulan namanya sama dengan anak saya. Dea. Dea monitor Dea. Halo Dea. Halo Pak, Nah, coba kalau menurut Dea yang namanya algoritma atau ketika dengar kata algoritma, nah, yang kebayang sama Dea apa? kurang ngerti sih Pak, kayak sistematis mungkin atau buat Sistematis. Oke, sistematis. Baik, ngerti. itu salah satu kata kunci mungkin. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, satu lagi nih. Mungkin saya ke orang yang bisa menerawang. Biasanya yang menerawang itu atau melihat sesuatu yang goib itu kan anak indigo ya. Ini ada yang namanya indigo. Indigo Rama monitor. ya Pak. Lahirnya di Nah, Kerawang ini. indigo. Coba menurut penerawangan indigo, algoritma itu apa? eh, apa ya Pak, data-data gitu Pak. Datanya diapain? Eh, apa ya, diurutkan gitu Pak. Diurutkan. Baik, kata-kata. Itu katanya juga urutan ya, bukan mengurut. Iya. Urutan itu kata kunci juga tuh di algoritma. Kita lihat ya, apa itu algoritma menurut beberapa definisi ya. An algorithm is a well-defined computational procedures that takes some value or set of values as input and procedures some value or set of values as output, katanya gitu. Itu satu definisi. Jadi algoritma itu apa? Itu sebuah prosedur computational, berarti prosedur perhitungan ya, prosedur perhitungan yang ngambil inputnya apa? Value, nilai, atau satu set value, satu set nilai. Terus outputnya apa? Ya satu set nilai juga, satu set nilai atau satu value juga. Itu katanya algoritma itu. Gitu. Secara lebih umum lagi, ini basically step, prosedur itu step, langkah yang diambil untuk mendapatkan input. Tentu ada yang diinput, ada yang input, tengahnya ada proses. Ya. Contohnya apa? Nah, itu ternyata banyak gitu yang namanya algoritma itu selama itu berurutan. Tadi ada kata sistematis ya dari Dea ya. Oke. Systematically. Nah, itu artinya secara sistematis berurutan, bisa jadi paralel atau sequential. Nah, tapi kalau untuk algoritma ini biasanya sequential ya. Oke. Terus urutan tadi kata terakhir itu kata indigo ya, urut. Nah, urutan sequence. Jadi itu kata kuncinya ada urut-urutan. Nah, step-stepan ini untuk apa ya tadi? Untuk
mengkomput sesuatu, hanya komputasional. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, contohnya apa yang namanya algoritma itu? Nah, itu di situ contohnya itu cooking. Makanya tadi pertanyaan di awalnya itu sebenarnya is it delicious? Yes, delicious. Kalau misalnya kita gunakan algoritma untuk bikin mie goreng, Indomie gitu ya. Nah, jadi pertama harus ngapain dulu? Misalnya kita siapkan materialnya, ada Indominya, ada telurnya, ada kejunya. Itu. Kemudian ada pan-nya, ada kompornya, ada bowl-nya gitu ya. Kemudian next step-nya apa? Nah, next step-nya kita pakai metode tertentu. Kita lakukan misalnya pecahkan dulu telurnya. Pecahkan dulu telurnya terus diapain dan seterusnya. Akhirnya output-nya apa? Output-nya adalah sebuah penyajian makanan mie goreng pakai telur, pakai keju gitu ya, yang siap untuk dimakan. Nah, kalau itu enak. Tapi kalau misalnya yang lain, yang nggak kerasa enaknya, contohnya apa? Kalau misalnya kita punya pabrik itu kan produce goods ya, simpan di warehouse, terus mau disampaikan ke konsumen kita, gitu. Itu pakai alat transportasi tertentu, misalnya pakai truk. Pertanyaannya, problemnya gitu ya, kita ingin mengirimkan barang kita itu secepat mungkin, semurah mungkin. Nah, terus mesti gimana? Nah, itu ada step-stepnya. Kita bisa menggunakan beberapa algoritma. Algoritmnya contohnya nanti ada orangnya kelihatan di depan, namanya Dijkstra algorithm. Ya. Dan ada yang lainnya banyak sekali untuk menentukan apa disebutnya last mile dari sebuah supply chain. Ya, mungkin ini relate sama teknik logistik. Nanti belajar di OR kan, OR belum belajar ya. Nanti di OR ada VRP, Vehicle Routing Problem, salah satunya pakai Dijkstra. Nah, itu kira-kira algoritma itu ya. Jadi kata kuncinya algoritma itu tadi sequence, urutan ya. Ada input, ada output. Itu kuncinya. Jadi definisinya bisa kalian explore lah. Ada beberapa definisi yang mungkin relate dengan teknik logistik, ada di luar sana. Bisa dari wiki, bisa dari YouTube, bisa dari mana aja. Baik. Sedikit sejarah. Nah, pelajaran sejarah biasanya membosankan. Kalau dulu zaman saya itu ada PSPB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Itu. Nah, itu agak membosankan karena disuruh hafal ini nama orang dan tanggal gitu ya. Kalau sekarang kita harus bermakna biar nggak membosankan. Dan sekarang kayaknya nggak perlu dihafal, di YouTube ada ya. Baik, ini ada nama beberapa orang. Al-Khawarizmi, Musa Al-Khawarizmi, kemudian ada Alan Turing. Alan Turing ini ada dua, yang hitam putih ini, yang tengah ya, itu yang aslinya. Kalau yang kanan itu yang diperankan oleh siapa, Cumberbatch gitu ya. Itu tuh filmnya. Terus yang kanan itu Dijkstra. Jadi ceritanya kita mulai algoritma itu dari peranan Musa Al-Khawarizmi ini. Dia itu adalah bapak dari aljabar. Jadi kalau pernah dengar ada mata kuliah aljabar, itu ya datangnya dari dia, dari seorang saintis muslim, astronomer, mathematician, Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Gitu. Algebra kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya aljabar ya. Nah, di situ ada term yang digunakan, termnya itu algoritma. Ini kapan? Itu udah lama sekali, tahun 19th century, baru tahun 900-an gitu ya. Dia menciptakan konsep algoritma ini dengan menggunakan matematika, dan dia adalah salah satu, disebut orang sebagai salah satu grandfather of computer science. Jadi bapaknya dari aljabar dan kakek dari computer science. Ya. Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nah, terus kita maju beberapa abad ke depan. Oh nggak ada. Mundur lagi aja sini ya. Si Alan Turing nih. Nah, kalau Alan Turing ini hidupnya atau berperan itu ketika Perang Dunia II. Perang Dunia II itu kan Allied lawan Axis ya. Nah, di Allied itu ada Amerika, Inggris, dan teman-temannya, Prancis,
Kalau di Aksis itu ada Nazi Jerman, ada Itali, apalagi Jepang, dan dulu Turki sempat juga tuh. Jadi ngebantuin Aksis ya, bantuin Nazi. Cuma sebentar tapi. Nah, di situ yang namanya Nazi Jerman itu punya mesin pengkodean. Jadi setiap message itu dienkripsi lah gitu. Ada coding, ada kode tertentu sehingga nggak bisa dibaca sama Allied ya, sama sekutu. Itu namanya mesin Enigma. Mesin Enigma itu ya salah satu hal yang sangat menakutkan karena berbagai macam hal terjadi karena tidak bisa diinterpretasi. Nggak tahu nih si message-nya terintercept ya, tahuan ada message, tapi nggak bisa diapa-apain, nggak ngerti message-nya apa. Akhirnya waktu itu pernah U-boat kapal selamnya itu bisa nembakin banyak kapal laut dari Allied, gitu, dari sekutu contohnya itu. Nah, carilah gimana caranya biar bisa mendapatkan encodernya gitu, biar bisa diterjemahkan. Nah, Alan Turing ini punya mesin namanya ya mesin Turing Machine gitu. Jadi mencoba untuk mengencode kode yang diproduksi oleh mesin Enigma-nya Nazi Jerman. Caranya gimana ya? Basically ada satu algoritma yang ngecek setiap huruf itu di urutan keberapa. Kalau dia di urutan keberapa, huruf ini harus diganti menjadi huruf apa. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia baca message dari Nazi Jerman, mesin ini ngebaca gitu ya. Karena dibuat dalam satu pita message-nya itu, hurufnya, urutan hurufnya. Nah, misalnya dari Nazi Jerman itu ada tulisan Y, U, D, A gitu ya. Yuda gitu ya. Tapi sebetulnya bukan Yuda itu yang di-send sama si Nazi Jerman. Nah, dibaca sama Alan Turing ini dan mesin Turing. Huruf Y itu karena dia urutan pertama dan hurufnya Y, maka harus dirubah menjadi V misalnya gitu. Huruf keduanya U, karena dia urutan kedua, kemudian hurufnya U, maka harus dirubah jadi I, gitu, dan seterusnya. Akhirnya ternyata ketahuan YUDHA itu kalau diterjemahkan pakai mesin Turing jadinya tuh PIDDI gitu, jadi VD, dia ganti jadi VD. Nah itu yang basically yang dilakukan yang menggunakan algoritma tertentu, akhirnya mesin Enigma-nya si siapa Nazi Jerman itu bisa di-compromise, bisa ketahuan message-message yang disampaikan oleh Nazi Jerman ke pasukan-pasukannya, dan sangat membantu kemenangan sekutu waktu itu ya, Perang Dunia II. Nah, kita maju lagi, Perang Dunia II sudah selesai, Nazi Jerman sudah kalah. Kita masuk ke Dijkstra. Nah, Dijkstra itu menghadapi masalah yang berbeda, yang banyak kita gunakan di teknik logistik, di teknik industri. Ya. Yang dicari adalah shortest path, jalur terpendek. Oleh Dijkstra ini, dia menggunakan algoritmanya, nanti cari sendiri lah ya. Tapi kira-kira begini, kalau Dijkstra itu misalnya kita punya satu set network gitu ya. Anggap aja kalau misalnya ini Indigo ini mau ke Indigo, rumahnya di mana Indigo? Di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Oke lah, dari Jakarta mau ke Bandung ya, mau ke kampus nih. Nah, dari Jakarta mau ke Bandung, shortest path kemana gitu. Dari Jakarta itu ada dua pilihan, misalnya jalan tolnya itu bisa ke Jagorawi atau ke jalan tol apa yang Cipularang ya. Nah, Cipularang. Masing-masing di situ sudah ada tuh jaraknya berapa. Sorry, jarak tempuh. Bukan jarak tempuh. Anggap aja waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik tertentu. Bukan ke Bandung ya. Ke titik tertentu sebelum itu. Dari Jagorawi misalnya ke Bogor. Berapa lama. Kalau pakai Cipularang ke mana dulu tuh? Nyampainya ke Bekasi dulu berapa lama gitu ya. Kemudian dari Bekasi ke Purwakarta berapa lama. Purwakarta kemana, berapa lama, terus nyampe ke Bandung. Kalau ke Bogor, pilihannya ke Jagorawi, ke Bogor dulu, Bogor, kemudian kemana, ke Puncak, kemudian terus ke Cianjur, kemana gitu ya. Nah, ketika kita keluar dari Jakarta, pilihan ada dua nih. Nah, dia akan mencari mana yang paling rendah waktunya.
Yang paling rendah kemana sih? Indigo mungkin tahu. Dari Jakarta ke Bekasi atau Jakarta ke Bogor. Paling cepat. Ke Bekasi kayaknya, Pak. Oh, ke Bekasi. Ke Bekasi berapa lama kira-kira? Udah 30 menit. Eh, Kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu. Belum pernah ya berhenti di Bekasi. Langsung ke Bandung kali. Anggap Iya. aja gini. Ke Bekasi 30 menit ya. Tujuan kita ujungnya sih bound for Bandung. 30 menit situ. Kemudian kalau ke Bogor itu 45 menit. Nah, jadi kita akan pertimbangkan yang paling pendek dulu, misalnya ke kiri ke Cipularang, target pertama ke Bekasi, dia 30. Nah, itu diulang terus sampai ke sana gitu, sampai kita bisa ketahuan, oh ternyata jalan terpendek menuju Bandung itu lewat mana. Itu yang namanya Dijkstra algorithm. Sangat sederhana, tapi ternyata sangat powerful. Itu banyak variannya dari itu ya. Nah, itu history, ini beberapa saja history dari algoritma. Sebetulnya lebih banyak lagi. Zaman dulu itu bagaimana algoritma itu berkembang. Ya termasuk dalam decision system, bagaimana seseorang itu berpikir untuk mengambil keputusan. Itu pun menggunakan algoritma tertentu. Yaitu mengambil keputusan strategic decision atau managerial decision. Banyak. Ini cuma sebagian kecil aja contohnya gitu ya, yang cukup terkenal. Jadi kalau begitu simpulannya apa? Dari ini aja kita bisa tahu ternyata algoritma itu sudah cukup banyak mempengaruhi hidup orang zaman dulu ya. At least sampai kalau Dijkstra itu tahun 80-an, 90-an gitu ya. Tapi ternyata sampai sekarang juga masih digunakan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke programmingnya. Ini cuma intro aja. Ini programming juga satu bahasan yang luar biasa luas. Tapi ya ini intro aja. Apa itu programming? Saya cek lagi nih. Kalau programming itu apa ya? Saya panggil lagi nama ya. Cek. Oke. Juan monitor. Juan Ramos. Iya, Pak. Hey, ini kalau dari namanya kayak dari Timor Leste. Timor Leste bukan? Bukan, Pak. Saya orang Bandung. Oh, orang Kirain masih Bandung. saudaranya ini KD, Krisdayanti. Iya. Oke, di Bandung ya. Juan Ramos. Juan apa Juan dipanggilnya? Juan, Pak. Juan. Oke, Juan. Kalau menurut Juan, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Menurut pendapat Juan, programming itu apa? Proses pemrograman sebuah program kayak aplikasi di prosesnya gitu bukan sih, Pak? Proses pemrograman aplikasi. Aplikasi. Oke. Nah, tadi pemrograman itu apa? Proses kegiatannya. Proses Ya, untuk kegiatan apa itu? Pemrograman itu proses ngapain itu teh? Kegiatan ngapain? Memperbaiki gitu, Pak. Memperbaiki. Memperbaiki sebuah program yang rusak. Program untuk memperbaiki. Ada. Iya. Oke. Iya. Memperbaiki ya. Saya cek dulu ke yang lain. Saya lihat di sini ada Michael Putra Pratama. Michael monitor. Halo, Pak. Ya. Halo Michael. Oke, Michael anak pertama. Gimana, Pak? Michael anak pertama bukan? Ya, anak pertama, Pak. Pratama soalnya. Oke, ya namanya kan Putra Pratama. Baik, Michael, menurut Michael, programming itu apa? Programming itu
tuh kayak suatu sistem bisa dapat dibuat gitu, proses pembuatan suatu sistem gitu. Gitu enggak sih, Pak? Oke, proses pembuatan sebuah sistem. Oke, kita tampung dulu. Makasih, Michael. Yang berikutnya saya tanya ke ini deh, ke Melnia Kusuma Fitri. Melnia monitor. Ya, Pak. Ya, Mel. Menurut Melnia, programming itu apa? Suatu proses penulisan sebuah kode dengan urut terbaik dan benar. Baik. Nah, ini mulai muncul coding ya, sebuah kode katanya ditulis, yaitu programming ya. Oke, kita lihat ya. Jadi memang secara awam itu programming itu seringkali dikaitkan dengan coding, walaupun itu dua hal yang agak berbeda gitu, tapi sangat berkaitan. Oke. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kita ada problem, kemudian kita ada PC. Ini sebuah alat ya. PC itu alat bisa jadi laptop, bisa jadi apa aja, yang penting ini mesin untuk mengkomput, menghitung. Bisa jadi ini kalkulator ya. Jadi kalkulator atau handphone yang punya kemampuan untuk compute. Kemudian dari situ kita akan menghasilkan solusi. Kalau problem sudah jelas, solution sudah jelas, nah yang di tengah ini itu apa hubungannya sama programming, dan programming itu terjadinya di sini biasanya. Ya. Nah, programming itu sebetulnya walaupun sebentar, mungkin harus ke sini dulu nih kayaknya. Nah, programming itu apa? Jadi kita bisa jelaskan melalui apa yang kita pelajari. Kalau programming itu yang kita pelajari adalah kita memahami problemnya apa, kemudian kita analisis, maksudnya dianalisis tuh problem ini, cause-nya apa, elemen-elemen atau variabel, parameternya apa saja, kemudian bisa nggak kita sintesa nanti gitu ya. Nah, kalau kita belajar programming, itu kita belajar bagaimana men-state problem dan solve problemnya. Nah, itu programming. Kalau yang kanan itu learning programming language. Nah, ini yang dekat sama coding. Itu learning programming language itu berarti kita memahami agar bisa punya skill untuk menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Bagaimana kita bisa mengutilize C++, misalnya. Kita punya skill untuk menggunakan Python. Agar apa? Agar tadi yang sebelah kiri, programming yang sudah kita desain, yang sudah kita plan, itu bisa diimplementasi. Gitu. Jadi agak beda di situ ya. Jadi kalau kita belajar programming, fokus kita adalah problemnya. Kita mendefine problem, cari elemen problem, cari hubungan antar elemen problem tersebut. Kita cari bagaimana caranya untuk bisa mencari solusinya. Kalau programming language, nah ini dekat ke coding ya, kita nulis sesuatu tadi yang kata Melnya. Jadi kita ngetikin sesuatu menggunakan cara-cara tertentu, caranya itu pakai bahasa pemrogramannya. Ya. Oke. Nah, ini implementasi dari programming tadi. Ya, jadi agak sedikit kebayang mungkinnya perbedaan antara programming dan coding. Yang satu itu desainnya, planningnya, sementara yang coding itu menggunakan programming language itu adalah implementasinya. Dua-duanya biasanya hand in hand nih. Biasanya programming nggak bisa cuma programming doang gitu ya. Biasanya ada implementasinya diketikkan dalam bahasa pemrograman tertentu. Gitu. Dan yang coding juga biasanya in the back of their mind itu
dalam pikirannya tuh ada programming yang sudah mungkin cuma mental model itu ya, tidak dituliskan tapi langsung diketikkan di language-nya. Tapi proses programmingnya ada di kepala mereka. Jadi ini bisa hand in hand dengan programming dan coding. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya misalnya, apa itu programming, apa itu coding ya, kalian sudah bisa nanti. Baik, sekarang ke atas ya, ke atas dulu paradigma dari programming. Nah ini ada 4 yang mungkin populer. Paradigma dari programming itu ada yang procedural, ada functional, ada deklaratif, ada object oriented. Yang paling banyak digunakan sepertinya sekarang tuh object oriented ya, terutama kalau di teknik industri itu di setiap mata kuliah yang ada perancangan sistemnya itu seringkali kita temukan object oriented programming. Tapi di dalamnya itu ada yang sifatnya functional, ada juga yang sifatnya prosedural. Kalau yang deklaratif mungkin yang berkaitan dengan database ya, query misalnya. Nah itu kita gunakan juga untuk yang programming yang sifatnya deklaratif. Nah ini mungkin juga bisa didalami nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, ada yang membahas paradigma dari programming ini. Oh ya, 4 ini bukan cuma 4 ya, nanti juga coba cek kalau misalnya ada kesempatan untuk mencari, membuka wawasan di paradigm of programming ini, ada contoh-contoh lainnya dari paradigm of programming. Saja misalnya imperatif, nah imperatif programming ya, itu juga ada. Tapi yang paling umum digunakan, yang paling kanan itu object oriented, di mana ya kita berbasis objek ya. Jadi setiap objek itu dalam programming itu ada objek. Nah objeknya itu punya atribut dan punya metode. Nah, metode ini basically adalah bisa jadi prosedur atau function yang bisa dijalankan di objek itu ya. Baik, kita cek lagi ke atas atau ke bawah ya. Oh ini udah. Nah kalau ini contoh ya, contohnya rasanya sudah sering dengar ya. Ada beberapa programming language yang sangat terkenal saat ini sih, sering sekali kita menggunakan, terutama di Telio itu sering digunakan Python. Tapi sebelum Python mungkin kita juga sering dengar C++ itu yang udah cukup lama tuh ya, masih bertahan sampai sekarang. C++, ada juga Java, Turbo Pascal, nggak tahu masih ada atau enggak sekarang digunakan di mana gitu ya. Itu tanya Pak Vidi itu. Pak Vidi banyak belajar pemrograman language, programming language dari zaman dulu. Banyaknya sampai pusing, Pak. Sampai pusing. Pak Vidi juga pasti ngalamin dulu yang pakai basic gitu ya, terus Fortran gitu yang pakai bahasa mesin gitu lah. Assembler. Tapi sekarang kita banyak pakai Python. Kayaknya juga nanti Pak Vidi ngajarinnya yang Python mungkin. Yang gampang-gampang aja, Python aja. Ada juga programming language yang spesifik untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti kalau untuk statistik itu dalam 50 tahun terakhir gitu ya, R itu banyak dipakai gitu. Terus ada juga yang khusus untuk agent-based modeling gitu, seperti NetLogo yang lumayan mudah tuh untuk dipelajari. Nah, banyak sekali lah programming language-nya ya. Baik, itu hanya sekilas saja, banyak pilihan. Masuk ke yang ketiga, itu kan sekilas tadi kita sudah tahu apa itu algoritma, apa itu programming. Ya. Nah, sekarang buat apa gitu ya, apa ini pentingnya apa gitu? Apa kontribusi algoritma, apa kontribusi programming itu pada kita sebagai pribadi dan juga pada bidang-bidang tertentu. Ya, tadi di awal saya sudah cerita dari zaman dulu gitu ya, dari zamannya tadi grandfather of computer science, father of algebra, sampai ke Alan Turing waktu Perang Dunia II.
membantu memenangkan sekutu dari Nazi Jerman, kemudian masuk ke Dijkstra. Dijkstra juga membantu banyak di bidang supply chain dan logistik, ya. Dan yang lainnya ya. Ya, gunanya apa? Ternyata banyak sekali gitu gunanya. Tanpa algoritma itu dan programming, ya hidup kita tidak akan jadi seperti ini. Di level personal mungkin kadang nggak terasa sama kita ya, tapi di level industri, nah itu sangat terasa ya. Di level personal kita mungkin bisa cek kalau kalian buka YouTube ya, kenapa yang muncul tuh iklannya apa. Nah itu mungkin karena algoritma yang digunakan di situ membuat muncul iklannya itu. Contohnya kemarin saya browsing mau pasang internet baru di mertua saya di Cimahi. Saya cari IndiHome, saya cari Bisnet. Ya. Nggak berapa lama kemudian saya buka YouTube, munculnya IndiHome keluar. Gitu. Anak saya buka YouTube, di komputer yang lain munculnya IndiHome. Ya, di handphone saya juga munculnya IndiHome. Kenapa? Karena ada algoritma yang nangkep data saya, diinput, proses, keluarnya, ditampilkanlah iklan IndiHome di seluruh device saya yang menggunakan Wi-Fi kebetulan sama. Yaitu akhirnya apa? Akhirnya istri saya bilang coba IndiHome, jadi ngeklik terus IndiHome ya. Padahal dari saya sebetulnya banyak pilihannya, bukan cuma IndiHome. Nah itu menunjukkan bahwa algoritma itu saat ini begitu bisa mempengaruhi personal space kita, decision space kita. Walaupun belum decide ya, tapi setidaknya decision untuk mengklik mencari tahu lebih banyak mengenai IndiHome sudah terjadi tuh. Oke. Yang lainnya banyak lagi ini sebetulnya kalau di industri itu, ya ini di jam aja dulu ya. Ini sebetulnya definisi dari industrial engineering yang mungkin karena teknik logistik itu turunan satu subset dari industrial engineering, itu nggak beda jauh ya. Jauh. Secara awam saya bisa bilang ganti aja industrial engineering-nya ini jadi logistic engineering gitu. Kemudian di sini masukkan kata-kata logistik ya. Nanti ini juga tentang teknik industri. Nah, ini buat apa saja? Kalau di teknik logistik itu tadi VRP, Vehicle Routing Problem, terus TSP, Traveling Salesman Problem, itu nanti akan kalian banyak temukan ya. Di OR mungkin akan banyak. Di situ akan ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Kemudian mesin scheduling. Nah, kalau mesin scheduling, saya nggak tahu kalau di teknik logistik ya, tapi kalau di teknik industri itu kita pakai MRP, MRP1 dan MRP2. Material Requirement Planning, di mana kalian kalau di TI ya, itu menentukan dengan algoritma tertentu, kalian mencoba menentukan kapan kita harus memesan satu barang, karena nanti barangannya ini akan di-schedulekan pada waktu yang tepat di mana dibutuhkan oleh satu proses produksi tertentu. Kapan itu datangnya, kapan proses produksi berjalan, gitu ya, terusnya. Itu mesin scheduling tuh. Kemudian assignment problem itu kalau di sini contohnya assignment to airplanes ya, tapi nggak harus airplanes. Contohnya assignment untuk penugasan dosen aja seperti sekarang itu kita bisa pakai satu algoritma tertentu ya, algoritma tertentu kemudian dioptimize agar penunjukan dosen pada mata kuliah tertentu itu sesuai dengan kriterianya, misalnya itu. Misalnya ada kriterianya tuh ini harus doktor, ini boleh nggak doktor, kemudian bidangnya apa, bidang penelitiannya di bidang programming misalnya, atau SCM, atau di logistic engineering, nah kemudian di-assign lah dengan pertimbangan biaya terkecil. Ya, biaya di sini maksudnya bukan cuma uang, tapi misalnya waktu, tenaga, ya. Kemudian aplikasi berikutnya di market analysis. Nah, market analysis ini sebetulnya yang lebih kentara itu di financial market analysis. Jadi financial market
market analysis itu kayak saham, kemudian komoditi. Nah, di situ banyak algoritma yang digunakan ya. Kalau dulu sampai tahun 2000-an lah, 2000-an saya sempat main juga tuh di situ di komoditi ya. Itu kita pakai orang, kita ngelihat bahkan dilihat dari dua sisi ya, dari technical sama fundamental. Kalau fundamental, kita melihat market itu perubahan harga saham komoditi itu berdasarkan berita-berita di koran. Kalau di koran katanya Brazil itu banyak banjir, wah langsung komoditas corn itu kita siap-siap, ada kemungkinan akan naik harganya karena kemungkinan supply-nya akan berkurang dari Brazil. Nah, kira-kira gitu ya. Ada sisi technical itu kita lihat dari statistik perubahan harganya seperti apa, kita nggak mikirin fundamentalnya. Ada sinyal-sinyal di situ kalau naik atau turun, kita mesti gimana? Ada sinyal, mestinya 3 kali dia turun, berarti akan turun seterusnya, gitu ya, sampai titik tertentu, sampai harga sekian. Nah, itu ada algoritmanya. Nah, di technical ini algoritma itu digunakan. Itu banyak macam algoritmanya yang bisa kita pilih untuk menentukan buy or sell dari posisi kita di financial market analysis. Dan di pertengahan tahun 2000-an itu sudah ada yang namanya black box trading. Jadi kita nggak lihat lagi bagaimana pergerakannya, pergerakan harga komoditas atau saham. Itu terserah algoritmanya mau pakai yang mana, masukkan data, nanti outputnya cuma buy or sell. Gitu. Semuanya pakai algoritma. Gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang manfaat dari algoritma yang diimplementasi dalam coding ya. Jadi kalau kita resume ya, jadi apa yang sudah kita bicarakan hari ini, karena itu ke atas. Nah, 3 hal sudah kita bicarakan, apa itu algoritma, kemudian programming, apa bedanya sama coding, kemudian apa manfaat dari algoritma dan programming ini. Gitu. Tidak hanya di teknik logistik, tidak hanya di industrial engineering, tapi juga di personal space kita. Ya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan, mangga silakan. Izin bertanya, Pak. Mangga. Siapa? Sebutin namanya. Anda Nirbana Laode, Pak. Nanda, oke, silakan Nanda. Itu kalau bedanya bahasa programming yang C sama C++ apa ya, Pak? Bahasa programming apa? C++ dengan? C sama bahasa C. Oh, dengan C. Oke. Ya. Untuk ini Pak Vidi yang bisa menjawab ini. Pak Vidi. Oke, siap. Kalau saya takutnya salah nanti. Oke, siap. Ini bahasanya sama sebenarnya. Jadi mungkin pernah dengar bahasa C sama C Sharp. C Sharp itu C pager ya. Ya, C pager gitu ya. Ini jadi bahasanya kalau bahasa C ini adalah bahasa yang masih primitif banget. Jadi kalau sudah bicara C++ itu biasanya sudah ke object oriented. Kalau untuk C Sharp itu biasanya nanti lebih banyak digunakan di modus web. Language-nya sama, base language-nya sama, terus kemudian cara pembacaannya dia sudah terstruktur. Cara coding atau sintak pun sama, hanya ada beberapa penambahan. Kalau udah bicara C++ dia sudah support object oriented, dan C# juga sudah support object oriented, tapi kalau untuk bahasa C ini sih benar-benar terstruktur. Mungkin kalau pernah ngoprek pun ada turbo C. Nah, ini lebih parah lagi nih, ini lebih jadul lagi. Jadi ada turbo C, ada C, ada dev C. Nah, kalau untuk yang dev C ini lebih ke apa namanya? Karena
window operatingnya sudah 64 bit. Ya, kalau yang standar C itu masih 32 bit. Mungkin itu yang bisa sekilas ya. Kalau lebih dalam lagi, wah, harus masuk ke IF nih, jangan di teknik logistik nih. Iya. Oke, nuhun Pak Vidi. Nanda, Siap. semoga menjawab ya untuk saat Ya, ini. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, mangga yang lainnya masih ada pertanyaan? Silahkan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Baru pembukaan kok ini, masih belum berat-berat kok. Ya. Satu, dua, tiga. Wah, tidak ada Nggak ada? pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, foto Ya. bareng, Pak. Foto bareng ya, foto bareng. Baik, kalau nggak ada kita foto bareng dulu ya. Oke, Pak Vidi minta tolong saya bantuin gimana caranya nih. Siap, Saya ini di take down aja, jadi panah ke atas. sharingnya ditutup dulu ya. Ya, yang panah ke atas, mouse-nya dikatasin Pak, nanti ada muncul. Iya, iya, close. ada. Ini saya stop. Nggak bisa. Nah, ini share-nya. Oh, stop sharing nih, Gede. Oke, Ya, stop sorry, sharing nggak aja. kelihatan. Stop sharing. Oke. Oke, baik teman-teman, silahkan Ya, diaktifkan kameranya. Biar kita foto bareng dulu, narsis dulu, sore-sore. Nah, jangan takut, nggak, walaupun belum pada mandi juga nggak ada yang tahu juga, gitu kan? Sensor baunya nggak sampai ke sini, nggak sampai ke kita juga kok, aman. Oke ya, saya coba capture. Bentar. Share pertama ini ada 30 itu orang. Oke, baik. mata kuliah IoT, Pak. Iya, kalau udah IoT-nya ini mata kuliah saya di informatika soalnya, makanya saya bilang Anda mukanya masih bangun tidur atau enggak itu bisa kelihatan kok. Tapi nggak, yang belum terlihat itu indera penciumannya. Oke, baik, kita capture ya. Siap, 1, 2, 3. Itu dia kenapa ditutupin mukanya itu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya, image recognition. Oke, wah, Nur Isra tadi malah kelihatan atasnya doang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya kedua. Ya. Halaman. Oke, wah. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Mumpung ada tamu kita, Pak Yuda, di sini. Silakan, nanya apa aja. Nggak masalah, nanti yang berat-beratnya biar saya. Yang berat biar saya deh. Gampang-gampang kalian aja deh. Wah, Pak Yudanya gambar tanda seru ini berarti lost connection ini. Kalau di kamera bisa Anda lihat ada gambar tanda seru kuning di sisinya, biasanya itu koneksinya sedang tidak bagus, terputus. Oke, jadi mungkin saya introduction sedikit tentang algoritmanya. Ya, simpan pertanyaannya untuk ini, untuk di forum LMS, Pak Vidi. Siap. Ini saya coba menambahkan saja Pak untuk yang algoritma. Jadi kalau algoritma itu lebih ke langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Misalkan kita dihadapkan kepada suatu kasus dan kemudian bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Banyak orang mengasumsikan algoritma ini sebagai sesuatu aturan yang harus dijalankan dan memang benar.
ada juga yang menyebutkan ini algoritma ini seperti halnya mirip memasak sebuah masakan. Oke, saya juga bilang setuju karena memang aturannya harus diikutin, kan nggak mungkin. Misalkan kita mau tadi Mbak Yuda bilang mau bikin Indomie goreng gitu ya kan nggak mungkin mie-nya dulu dimasukin baru dimasukin air gitu kan, yang ada kering semua gitu kan. Nah, jadi aturannya misalkan masukkan air ke dalam panci, selanjutnya baru tunggu sampai panas airnya. Nah, kalau di memasak masakan mungkin sudah benar itu, tapi dalam coding program mungkin ada yang bikin kita ambigu. Saat tunggu sampai panas ini panasnya berapa? Kecuali disebutin berapa derajat. Nah, itu mungkin lebih seru lagi. Nah, itu algoritma kalau di dalam komputer mungkin lebih spesifik dan harus jelas poin per poinnya. Dan misalkan masak selama 3 menit. Nah, ini benar masak selama 3 menit. Tapi kan kadang-kadang ada yang nyebutnya apinya harus kecil. Api kecilnya itu segimana? Kalau di komputer nggak bisa, harus spesifik. Kecilnya itu diputar berapa derajat, diputar sekian lama. Nah, itu seperti itu. Jadi itu tambahan saya kalau di sisi algoritma yang harus nanti ketahui itu seperti apa. Dan biasanya harus juga diketahui initial state sama final state-nya. Initial state-nya posisi saat ini sedang seperti apa. Kemudian final state-nya itu adalah tujuan akhir dari output-nya itu bagaimana. Oke, mungkin nanti lebih lanjutnya bisa kita mulai di minggu depan. Depan pun juga mungkin saya akan introducing tentang language yang akan digunakan, karena titipan dari prodinya menggunakan Python, Pak. Jadi mungkin lebih mudah. Karena di informatika biasanya saya ngajarnya C# dan ataupun C++. Nah, karena ini yang paling basic banget. Orang informatika harusnya di situ, bukan kalau dikasih Python keenakan gitu. malah jadi salah gitu nantinya. Oke, tapi karena bukan faknya jadi nggak apa-apa ya. Minimal kenalkan bagaimana membuat coding program yang mungkin nanti bisa membantu dunia kerja pada saat Anda mengimplementasikan hasil studi Anda. Baik, yakin tidak ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak Yuda ya? Ya Pak Vidi. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Yuda atas waktunya untuk hadir di kelas saya di pertemuan pertama ini, untuk mengencourage juga teman-teman yang ada di sini supaya lebih mengenal, lebih mengerti ya tentang mata kuliah ini, nanti tujuan akhirnya goalnya seperti apa. Kemudian untuk kedepannya nanti apa yang bisa Anda lakukan, seperti tadi di dalam slide-nya sudah ada beberapa kedepannya bisa seperti apa ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Yuda, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah hadir sore hari ini. Ini kita sambil belajar bareng. Di sini saya juga masih belajar karena satu-satunya saya juga sudah jadi mahasiswa lagi. Makanya boleh kata Pak Yuda tadi, penampilan saya berubah, bener. Ini lumayan sudah gondrong ini gara-gara WFH. Gara-gara WFH ini sudah gondrong sampai ke belakang baju, jadi ke belakang punggung, jadi udah saingan sama Mas Pak Arief mungkin masih nggak terlalu panjang. Ini saya udah panjang banget nih Pak. mumpung jadi mahasiswa Pak. Karena terobsesi salah satu profesor di UI itu gondrongnya minta ampun, tapi dia wakil dekan gitu kan, dan penelitiannya di Sintanya dia nomor 5 se-Indonesia. Keren. Rambut gondrong, preman abis, tapi ternyata otaknya encer. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda dan kepada teman-teman. Terima kasih Pak Vidi. Dengan ini pertemuan meeting hari ini akan saya tutup, dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya. Ya, siap. Monggo Pak.